Halo, saya Akung Kurniawan. Saya kuliah di Politeknik di Pontianak. Saya dari jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan dari produk rancangan saya untuk mata kuliah tipologi bangunan tropis, hunian dua lantai, dan dosen pembimbing saya adalah Indrayadi STMT. Baik, sebelum kita masuk ke perancangan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur tropis. Arsitektur tropis adalah arsitektur bangunan yang fokus kepada pemecahan problematika iklim tropis. Kondisi iklim tropis ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan manusia dalam rangka memenuhi kenyamanan fisik, sehingga perlu suatu solusi yang sistematik terhadap permasalahan arsitektur tropis, terutama berkaitan dengan kenyamanan pengguna bangunan. Arsitektur tropis merupakan media untuk memodifikasi iklim luar yang tidak dikehendaki menjadi iklim dalam yang nyaman bagi pengguna bangunan. Kondisi lingkungan di dalam bangunan diharapkan berfungsi secara optimal seperti yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyangkut kenyamanan menjadi salah satu unsur penting dalam perencanaan arsitektur tropis, seperti temperatur, kelembapan udara, kecepatan dan arah aliran udara, tingkat dan kualitas pencahayaan, serta tingkat bising. Arsitektur yang merespon alam adalah arsitektur yang mencoba untuk mengoptimalkan elemen-elemen bangunan sebagai climate modifier, dan dalam perancangan juga mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungan yang cukup berpengaruh dalam zona kenyamanan. Nah, contoh untuk bangunan tropis di Indonesia sendiri bisa dilihat dari gambar. Ketiga gambar di bawah memiliki kesamaan, ya di mana eh, pada kaki atap di sini memiliki tingkat kepanjangan yang hampir mencapai ke bawah, yang hampir menutupi area jendela supaya pencahayaan tidak secara langsung masuk ke area bangunan, yang menjadikan kenyamanan secara termal di dalam ruangan tersebut. Di sini saya merancang bangunan hunian dua lantai berlokasikan di Pontianak. Iklim dan topografinya sendiri, kota Pontianak termasuk beriklim tropis dengan suhu tinggi mencapai 28 hingga 32 Celcius dan siang hari 30 Celcius. Rata-rata kelembapan nisbinya sendiri dalam daerah kota Pontianak maksimumnya sendiri 99,58% dan minimum 53%, dengan rata-rata penyinaran matahari minimum 53% dan maksimum 73%. Besarnya curah hujan di Kota Pontianak berkisar antara 3.000 hingga 4.000 mm per tahun. Curah hujan terbesar bulan besar jatuh pada bulan Mei dan Oktober, sedangkan curah hujan kecil bulan kering jatuh pada bulan Juli. Jumlah hari hujan rata-rata per bulan berkisar 15 hari. Struktur tanah Kota Pontianak sendiri berupa lapisan tanah gambut bekas endapan lumpur Sungai Kapuas. Lapisan tanah liat baru dicapai pada kedalaman 2,4 meter dari permukaan laut. Untuk pemilihan lokasi site, saya memilih lokasi yang memang diperuntukkan untuk residensial, terletak di Jalan Letkol Sugiono dengan luas 587 meter persegi. Site yang berada pertigaan jalan memberikan tantangan tersendiri untuk mendesain bentuk masa bangunan. Pemilihan lokasi site juga mempertimbangkan terdapatnya sungai, kemudian tidak terlalu padat penduduk. Data iklim dari hasil data arah angin pada bulan Agustus mengarah ke tenggara dengan kecepatan rata-rata angin 5,3 mph, dan untuk data sendiri di tabel sebelah kanan. Dan untuk matahari sendiri, sinar pagi merupakan sinar yang sehat untuk kesehatan tubuh mulai dari fajar hingga lebih kurang pukul 9 pagi. Matahari terletak tepat di atas dan memiliki panas sinar yang cukup tinggi. Matahari mulai tenggelam di sebelah barat, serta panas juga semakin berkurang yang berasal dari sinar matahari. Side bagiannya yang memanjang menghadap ke utara dan selatan, dan yang memendek menghadap ke barat dan timur.
Untuk data curah hujannya sendiri di tabel sebelah kanan untuk bulan Agustus 2021. Untuk respon dari analisa matahari dan angin, di sini saya memberikan vegetasi peneduh di area terkena sinar matahari sore ke area bangunan, dan untuk respon yang kedua sendiri memberikan sun shading di area bangunan yang terkena paparan matahari panas ke arah bangunan dan menambahkan estetika secara bentuk bangunan. Dan untuk respon untuk arah angin yang masuk memberikan ventilasi roster di area bagian bangunan terkena arah masuknya angin, dan memasukkan cahaya matahari ke dalam bangunan juga menambahkan estetika bangunan. Untuk konsep ruangan sendiri, konsep bangunan interior banyak bukaan tanpa sekat agar sirkulasi di dalam ruangan lancar mengalir. Dan analisa data yang didapat dari data terdapat pohon-pohon peneduh di area sekitar site, terdapat tanaman semak di area site, dan untuk responnya sendiri mempertahankan pohon-pohon besar sebagai peneduh di area set, menambahkan tanaman semak atau perdu di area set untuk perindah site, menambah pohon peneduh di area set kosong agar bangunan terhindar dari matahari langsung dan membuat sejuk. Lanjut untuk drainasenya sendiri, di sini kurang sekali untuk drainase karena di area set sendiri rawan terjadinya luapan paritokaya, dan di sini untuk responnya sendiri bangunannya ditinggikan dari permukaan tanah agar terhindar dari saat air meluap. Daerah tersebut rawan banjir, jadi harus membuat jalur drainase untuk membuang luapan air supaya cepat mengalir ke area paritokaya. Menanam tanaman seperti pohon agar penyerapan air di area set optimal secara penyerapannya sendiri, dan membuat saluran air di sekeliling area site agar aliran dengan optimal ke ruangan akhir atau paritokaya. Di sini gubahan massa sendiri site bangunan yang terbentuk dari batasan paritokaya dan jalan kompleks. Dan selanjutnya massa bangunan diletakkan di tengah site yang berbentuk persegi panjang, dan dilanjutkan massa bangunan terjadi penambahan bentuk di area utara mengikuti bentuk site yang memenuhi area site atau KDB, dan selanjutnya massa bangunan terjadi pengurangan bentuk di sisi timur dan barat. Dan untuk mendapatkan atau menerima sinar matahari secara baik untuk keseluruhan bangunan, jadi massa bangunannya berbentuk panjang dari arah utara ke area selatan, jadi dirancang sedemikian rupa atau dibentuk sedemikian rupa. Jadi untuk area private-nya sendiri di sini saya gambarkan dengan bentuk dikelompokkan dengan warna merah, dan untuk area semi public sendiri saya kelompokkan dengan warna hijau, dan area service-nya sendiri saya kelompokkan dengan warna kuning. Dan gambar terakhir adalah gambar penyelesaian gubahan massanya yang terbentuk dari proses rancangan itu sendiri. Dan pada bangunan ini terdapat penambahan fungsi pada bentuk secondary skin-nya sebagai tampak fasad melindungi jendela dinding utama terkena sinar matahari langsung, yang menjadikan konsep tropis pada bangunan ini sendiri yang mengutamakan kenyamanan termal pada ruangan-ruangan yang ada. Dan sebagian atap sendiri menggunakan atap dak beton untuk fungsi roof garden sebagai area tanaman atau sekedar duduk-duduk santai sore hari. Dan dari area landscape setelah penambahan kebutuhan kolam renang,
kolam hias dan garasi mobil semi terbuka. Saya menambahkan dinding pembatas berupa tanaman hias dan pohon untuk membatasi area set agar tidak terlalu seperti dinding-dinding yang bersifat permanen. Nah, jadi untuk dindingnya sendiri membatasi site, saya menambahkan pohon untuk dari luar dan menjadikan vegetasi pada site itu sendiri. Di sini area site saya yang terbentuk. Ini gambar set plan saya yang berada di Jalan Komplek Letkol Sugiono dan utara menghadap ke kiri bangunan. Dan ini untuk denah lantai satunya. Keterangannya sendiri di nomor 1 ada teras depan, nomor 2 ruang tamu, nomor 3 ruang keluarga, nomor 4 ruang makan, nomor 5 dapur, nomor 6 kamar tidur utama, nomor 7 kamar tidur tamu, nomor 8 teras samping, nomor 9 teras belakang, nomor 10 gudang, nomor 11 WC atau kamar mandi, nomor 12 carport, nomor 13 taman, nomor 14 kolam renang, nomor 15 kolam hias. Dan denah lantai 2 di sini keterangannya 1 ruang keluarga dan 2 ruang kantor, 3 kamar tidur 1, 4 kamar tidur 2, 5 kamar tidur 3, 6 adalah teras atau balkonnya sendiri, 7 ruang jemuran, 8 ruang setrika, 9 ruang cuci, 10 WC atau kamar mandi, 11 void, 12 sendiri adalah tangga terbentuk. Dan di sini ada denah roof garden juga nomor 1. Dan ini tampak depan dari hasil rancangan saya, dan ini tampak samping kiri, dan lanjut tampak samping kanan, dan lanjutkan lagi tampak belakang. Dan ini untuk potongan AA secara arsitektural. Jadi di potongan AA sendiri saya memotong di bagian area yang memotong di area ventilasi roster, dan yang di bagian untuk masukin udara ke dalam masa bangunan itu sendiri, dan dikeluarkan untuk dialirkan melalui void dan dikeluarkan lagi di pintu keluar depan. Dan untuk pencahayaan matahari sendiri di sini saya menambahkan ada skylight yang berbatasan langsung antara atap dak beton dan tebing layar atap pelana yang ada terbentuk sekitar 1 meter. Jadi skylight yang menjadikan pencahayaan alami ke dalam ruang keluarga. Dan lanjut untuk potongan BB sendiri, dari gambar yang terlihat saya memotong di area ruang makan yang bisa dilihat untuk sinar mataharinya untuk pagi hari bisa dapat langsung masuk ke dalam ruangan yang dibatasi oleh sunscreen yang untuk menjadi pembayang di area sinar matahari pagi. Begitu juga di sore hari sama, saya menambahkan sunscreen, dan arah angin sendiri melalui bukaan-bukaan yang ada seperti pintu dan jendela-jendela yang ada. Interiornya sendiri di sini perspektif eksterior 1 arsitektural, view matahari pagi langsungnya masuk ke dalam bangunan sebagai pencahayaan alami pada ruang untuk mengurangi penggunaan energi listrik di siang hari. Bisa dilihat dari gambar secara jelas. Dan ini perspektif eksterior, dan ini
perspektif eksterior lagi yang ketiga dari arah belakang, dan ini perspektif eksterior untuk eh, mata manusianya, dan ini perspektif eksterior untuk view kolam renangnya, dan ini perspektif roof garden yang dilihat dari atas. Dan untuk detail arsitektur sendiri, secara singkat metode secondary skinnya sendiri menggunakan WPC atau wood plastic composite yang sangat mudah diaplikasikan dan secara estetik sangat cukup baik dan tahan terhadap cuaca tropis yang memiliki dua musim penghujan dan musim kering, yang mana lebih tahan lama dibandingkan dari material kayu asli serta lebih presisi untuk ukurannya sendiri. Dan untuk roster sendiri, di sini material ventilasi roster ini ACP atau aluminium composite panel di area jemuran yang difungsikan untuk masuk angin dan masuknya cahaya matahari ke dalam bangunan dan menambahkan estetika bangunan. Dan untuk material tempered skylight yang diposisikan antara atap dan tebing layar atap dimanfaatkan untuk memasukkan cahaya matahari untuk menghemat energi di siang hari. Dan ini skematik lantai 1 di sinar matahari pagi jam 9 hingga jam 11 keterangannya. Terlihat di gambar A untuk menggambarkan ruang tidur utama, dan untuk B menggambarkan area makan dan keluarga. Dan lanjut skematik lantai 2, di sini untuk ruangan A-nya sendiri kamar tidur 1 dan B untuk ruang keluarga dan area void. Dan di sini terlihat untuk sinar matahari paginya cukup baik masuk ke dalam ruangan. Dan lanjut lagi skematik lantai 2 di area jemur, di sini yang B menunjukkan area jemur dan A menunjukkan kamar 3. Dan bisa dilihat area matahari yang bisa masuk ke dalam bangunan. Dan skematik lantai 1, dan di sini keterangannya sinar matahari sore berkisar jam 3 sore hingga jam 5 sore. Nah, untuk penggambarannya keterangan A untuk kamar tidur utama dan B untuk ruang keluarga. Dan skematik lantai 2, dan untuk ruangan tidur kamar tidur 1 ditunjukkan oleh A, dan area ruang keluarga dan void ditunjukkan oleh B. Skematik lantai 2 dari ruang kamar tidur 3 terlihat ditunjukkan oleh nomor angka A, dan untuk ruang jemur dan ruang cuci ditunjuk huruf B dari keterangan sinar matahari pagi. Skematik lantai 2, di sini ruang tidur kamar tidur 3 yang ditunjukin oleh huruf A, dan ruang jemur yang ditunjukin huruf B untuk sinar matahari sore dari jam 3 sore hingga jam 5 sore. Baik, ini video animasi dari rendering 3D produk rancangan hunian 2 lantai untuk tipologi bangunan tropis. Saya ini hasil rancangannya.
Sekian dari 3D animasi saya, dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih.